Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana tubuh kita menyaring darah setiap hari? Ternyata proses ini terjadi di organ luar biasa yang bernama ginjal. Yuk kita ikuti perjalanan darah melewati jalur penyaringnya. Tapi sebelum itu, aku akan menjelaskannya dengan animasi. Mari kita mulai. Ginjal itu apa sih? Nah, teman-teman, ginjal adalah organ ekskresi utama dalam tubuh manusia yang berbentuk seperti kacang. Fungsinya untuk menyaring darah dari limbah dan racun, kemudian membuangnya melalui urin. Selain itu, ginjal juga memiliki peran penting dalam mengatur keseimbangan cairan, elektrolit, dan tekanan darah dalam tubuh. Kalian pasti penasaran, kira-kira bagaimana proses penyaringan darah supaya bisa menjadi urin? Akan aku jelaskan. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu di mana proses ini terjadi. Proses penyaringan darah terjadi di unit fungsional terkecil ginjal yang disebut nefron. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron, dan nefron terletak di sepanjang korteks dan medula. Nefron terdiri dari 2 bagian utama, yaitu glomerulus dan tubulus. Tubulus terdiri dari tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan ductus collectivus. Perlu teman-teman ketahui bahwa proses pembentukan urin dibagi menjadi 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Pada tahap filtrasi, darah mengalir dengan tekanan tinggi melalui arteri ginjal, masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Tekanan ini menyebabkan sebagian zat dalam darah terdorong keluar dari kapiler glomerulus dan masuk ke dalam kapsula Bowman sebagai filtrat glomerulus atau biasa disebut urin primer. Zat-zat yang berhasil difiltrasi yakni air, garam mineral, glukosa, asam amino, dan urea karena ukuran mereka kecil. Sementara itu, darah dan protein tidak ikut tersaring karena ukurannya terlalu besar. Mereka tidak dapat menembus pori-pori glomerulus, sehingga tetap berada dalam darah dan keluar dari glomerulus melalui vena. Lalu, pada tahap reabsorpsi, urin primer masuk ke tubulus proksimal. Tahap reabsorpsi terjadi di sepanjang tubulus, dari tubulus proksimal sampai tubulus distal. Tujuan dari reabsorpsi adalah untuk mengambil kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh dari urin primer, agar nantinya tidak ikut terbuang bersama urin. Zat-zat yang direabsorpsi meliputi air, glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Penyerapan kembali ini bisa berlangsung secara aktif maupun pasif, tergantung pada jenis zatnya. Sebagian besar reabsorpsi air dan zat penting terjadi di tubulus proksimal. Sementara penyesuaian akhir terhadap komposisi ion dan volume air terjadi di bagian lengkung Henle dan tubulus distal. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan uropilin.
Yang terakhir adalah tahap augmentasi. Augmentasi berlangsung di dalam tubulus distal. Urin sekunder yang berada di tubulus distal ditambahkan dengan zat-zat sisa, sehingga tubuh kita terbebas dari zat-zat berbahaya. Urin sekunder pun berubah menjadi urin sesungguhnya. Kemudian disalurkan melalui ductus collectivus ke rongga ginjal. Dari rongga ginjal, urin disalurkan melalui ureter menuju ke kandung kemih. Kandung kemih merupakan tempat menampung urin sementara dan mampu menampung kurang lebih setengah liter urin. Nah teman-teman, itu tadi adalah jalur penyaringan darah dan pembentukan urin pada ginjal. Kita bisa tahu bahwa ternyata ginjal kita sudah bekerja keras. Maka dari itu, mari kita semua jaga kesehatan ginjal kita. Sekian dariku, terima kasih sudah menonton.